Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Seperti yang dimuat oleh Motorcycle Sport, kemampuan balap Pedrosa sangat diakui oleh lingkungan pedok. Salah satunya rekan senegaranya Alex Espargaro. Menurut Alex, kemampuan balap Pedrosa lebih tinggi dibandingkan sebagian juara dunia di kelas MotoGP. Bagi saya, dia adalah salah satu yang paling berbakat dalam seluruh sejarah balap motor Grand Prix. Lebih berbakat dari sebagian besar juara dunia di kelas utama. Berkendara di belakangnya sangat brutal saat dia mengangkat motor untuk traksi. Cedera adalah hal yang paling menakutkan bagi pembalap, terutama cedera parah yang mengharuskan absen dari balapan. Saat ini Danilo Petrucci mengalami cedera pada pergelangan kaki kanannya. Hal itu pun terjadi saat ia berlatih dengan KTM 450 Rally untuk pertama kalinya di Dubai dan kembali dari sesi latihan gurun lainnya pada tanggal 10 Desember. Tapi sayang, Petrucci harus menghentikan tes Dakar di Arab Saudi lebih awal karena mengalami patah tulang di fibula kanannya. Meskipun hal ini tidak menghalangi debutnya yang akan dimulai pada 1 Januari mendatang. Saya harus pulang karena pergelangan kaki kanan saya cedera. Itu menyakitkan. Tapi itu tidak akan membahayakan partisipasi saya di Dakar. Saat kejadian, saya terlalu banyak memfokuskan kekuatan pada pijakan kaki, dan tekanan berat ini menyebabkan patah tulang kecil di area fibula kanan dan tulang pergelangan kaki. Untungnya bisa pulih dengan beristirahat, oleh karena itu tidak diperlukan pembedahan. Fabio Quartararo mengaku bahwa ia terus mempersiapkan dirinya untuk MotoGP pada musim depan. Jadi tidak serta-merta santai setelah meraih juara dunia MotoGP 2021. Bahkan disebutnya bahwa setelah final Valencia lalu, ia langsung melakukan latihan keras. Tidak berhenti untuk terus mengenjot fisik dan teknik balapnya. Sehari setelah Valencia, saya sudah dalam mode 2022. Saya tidak berhenti berlatih. Saya mengambil cuti, tetapi meskipun saya bisa menikmatinya, saya melanjutkan dengan berbagai pelatihan. Dikutip dari Motorsport, Kepala Teknik RNF Racing Ramon Forcada membeberkan kunci sukses keberhasilan Quartararo menjadi juara dunia MotoGP 2021. Secara mental, ia sudah mempersiapkan dirinya tidak gagal. Pada akhirnya itu merupakan problem pembalap lain. Jika Anda lihat hasil bersih musim 2020 tanpa crash atau gagal finish, banyak pembalap yang bisa meraih titel tahun itu. Yang penting tidak gagal. Fabio memahaminya dan sudah mencari bantuan dari luar untuk mencapai misinya. Bagi saya itu sempurna. Dia mengerti bagaimana Yamaha seharusnya mengendarai motor.
Fabio mengerti sangat baik bagaimana membuat Yamaha bekerja. Anda menambah semua faktor tersebut dan membuat Anda menjadi juara. Hasil buruk yang didapatkan Joan Mir sepanjang musim ini ternyata menyita perhatian beberapa pihak, tak terkecuali Chico Lorenzo. Chico Lorenzo pun memberikan saran kepada Joan Mir untuk meninggalkan Suzuki seandainya punya kesempatan untuk pergi. Hal tersebut harus dilakukan Joan Mir jika masih ingin berjuang merebut titel juara dunia lagi di masa mendatang. Chico Lorenzo menyebut Suzuki bukanlah tempat yang cocok karena performa GSX-RR tak cukup untuk bersaing demi memperebutkan gelar juara dunia. Dia memiliki kesempatan untuk pergi ke pabrikan lain pada waktu yang tepat, tetapi bukan sebagai rider resmi. Tahun lalu itu adalah keputusan yang tepat karena mereka memenangkan dunia. Tetapi dalam jangka panjang itu mungkin bukan yang terbaik. Pasar transfer pembalap MotoGP memang sulit diduga, baik waktu dan nilainya. Namun yang cukup menarik di sini adalah nilai tebusan Raul Fernandez lebih mahal dari Jorge Martin. Diketahui bahwa sebelum GP Spielberg pertama, Yamaha mendekati pimpinan manajemen Raul Fernandez, ditawarkan untuk membeli pembalap asal Spanyol itu dengan 500.000 euro atau sekitar 8 miliar rupiah dari kontrak KTM dan membayar gajinya dalam jumlah yang sama. Hal yang berbeda pada tahun 2020 ketika Jorge Martin pindah dari KTM ke Pramac Ducati selama krisis kesehatan pertama. Meskipun kontrak Martin KTM juga valid untuk 2022, KTM pun menerima biaya transfer atau tebusan yang relatif murah sebesar 70.000 euro atau sekitar 1,1 miliar rupiah saja. Sempat beberapa waktu lalu Luigi Dall'Igna mengatakan bahwa Honda hanya bisa tampil cepat dengan satu pembalap saja. Berbeda dengan Ducati yang mampu tampil cepat dengan semua pembalap. Kini Puig pun menjawab sindiran dari Dall'Igna yang menyatakan Ducati adalah motor yang kompetitif, kuat di berbagai track. Tetapi Ducati belum juga juara dunia. Terakhir juara pada musim 2007 di tangan Casey Stoner. Semua orang mengatakan Ducati akan kuat, ini benar. Tetapi juga benar bahwa mereka tidak pernah berhasil menang. Belum pernah memenangkan kejuaraan sejak Stoner. Ducati tentu lawan yang tangguh. Tapi kita lihat saja apakah mereka bisa menang. Baru saja Honda merilis kondisi terbaru dari Marc Marquez yang disebutnya cukup menggembirakan dan tidak akan menjalani operasi atas cedera saraf keempat dari matanya. Menurut Manuel Pecino, seorang jurnalis senior Spanyol yang terkenal, saat berbicara pada podcast Full Throttle di Moto.it, mengatakan tentang kondisi Marc Marquez yang berbeda dari kenyataannya. Statement Honda berbeda dengan kenyataannya di Spanyol. Ada baiknya bahwa Honda setidaknya mengatakan sesuatu tentang kondisi Marquez. Di Spanyol dikatakan bahwa pemeriksaan kesehatan terakhir tidak sepositif yang diharapkan. Beritanya tidak begitu baik. Mungkin evolusi berlangsung tetapi sangat lambat. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan.
Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.